Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Erono Budi Wijoyo. Di sini saya akan memberikan perkuliahan keperawatan jiwa 1 untuk asuhan keperawatan pada kelompok risiko dengan diagnosa keputusasaan. Ini adalah video yang kedua terkait dengan kelompok risiko, sehingga Anda bisa melihat ketidakberdayaan terlebih dahulu, kemudian nanti akan menjadi keputusasaan, dan kita akan melihat bagaimana cara kita sebagai seorang nurse untuk melakukan asuhan keperawatan pada kelompok risiko ini, terutama untuk diagnosa keputusasaan. Oke, Anda bisa melihat pada video channel ini, di mana Anda bisa melihat asuhan keperawatan pada kelompok risiko ataupun pada kelompok gangguan. Ya, untuk saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan perkuliahan asuhan keperawatan pada kelompok risiko. Next. Baik, di sini ada pertanyaan, silakan Anda menjawab ya. Ada 3 pertanyaan yang nantinya akan Anda kerjakan di kolom komentar sambil untuk presensi ya. Silakan. Waktunya 5 menit ya maksimal, dimulai dari sekarang. Silakan. Baik, saya rasa Anda bisa melanjutkan untuk menyelesaikan soal ini ya, apabila belum selesai. Kalau sudah selesai kita lanjutkan ya. Bagi yang belum selesai dilanjutkan saja, tidak masalah. Oke, baik, next.
Baik, ini adalah definisi keputusasaan. Jadi keputusasaan itu adalah apa? Dia adalah merupakan keadaan subjektif seseorang individu yang melihat keterbatasan atau tidak ada alternatif atau pilihan pribadi yang tersedia dan tidak dapat memobilisasi energi yang dimilikinya. Jadi kondisi inilah yang membuat klien itu merasa putus asa ya. Awalnya dia dimulai dari ketidakberdayaan ya, bisa jadi karena HDRS, kemudian ketidakberdayaan, akhirnya dia menjadikan keputusasaan. Nah, dia adalah subjektivitas. Jadi seseorang itu bisa jadi merasa putus asa dengan kondisi atau eh, apa namanya kondisi yang dihadapi saat itu. Tapi orang lain bisa jadi ketika menghadapi kondisi yang sama, dia merasa tidak menjadi masalah, dia tidak merasa putus asa dan lain sebagainya seperti itu. Karena keputusasaan itu adalah keadaan subjektif seseorang individu yang melihat keterbatasan atau tidak ada alternatif atau pilihan pribadi yang bersedia dan tidak dapat memobilisasi energi yang dimilikinya. Karena dia merasa bahwa apa yang dilakukan tidak berguna, tidak bermanfaat dan lain sebagainya, tidak bisa mengontrol kejadian saat ini dan lain sebagainya, sehingga dia putus asa di sana ya. Putus asa adalah kondisi di mana dia merasa dia tidak bisa memobilisasi energi yang dimilikinya. Sebenarnya dia mampu, tapi dia tidak dapat untuk memobilisasi itu karena ini adalah grade yang lebih tinggi dibandingkan ketidakberdayaan ya. Baik, kita lanjutkan. Next. Baik, nah ini adalah tanda dan gejala dari keputusasaan. Banyak sekali yang nanti akan didetailkan pada pada kognitif, afektif, sampai dengan sosial. Tapi pada dasarnya adalah tanda dan gejala keputusasaan itu ada 14 hal, yaitu adalah ungkapan klien tentang situasi kehidupan tanpa harapan dan terasa hampa. Ya, saya tidak dapat melakukannya. Nah, biasanya keputusasaan itu memang dia didasari oleh subjektivitas atau data subjektif ya, atau ungkapan dari klien mengungkapkan bahwa saya tidak dapat melakukannya, saya tidak mampu untuk melakukannya, sudahlah saya menyerah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kondisi-kondisi seseorang dia mengalami keputusasaan. Nah, selain itu dia sering mengeluh dan nampak murung. Jadi terlihat sering mengeluh, nampak murung. Nah, itu harus hati-hati. Yang ketiga adalah nampak kurang bicara atau tidak mau berbicara sama sekali. Nah, ini mulai dari tanda-tanda keputusasaan itu muncul. Nah, selanjutnya adalah menunjukkan kesedihan, afek datar ataupun tumpul, kemudian menarik diri dari lingkungan, kotak mata kurang, kemudian mengangkat bahu, tanda masa bodoh. Jadi ada kondisi-kondisi di mana memang tidak lagi muncul ketertarikan, sudah terserah dan lain sebagainya, tidak mau berbaur karena dia tidak bisa memobilisasi energinya yang dia miliki ya. Kemudian dia menarik diri dari lingkungan, kontak mata kurang, kemudian ya mengangkat bahu, tanda masa bodoh, kemudian nampak selalu murung atau blue mood seperti itu ya, atau swing mood seperti itu, tapi lebih kepada hal yang dia itu murung dan bisa jadi kondisi keputusasaan itu ada depresi ya. Kemudian menunjukkan gejala fisik kecemasan ya, bisa jadi takikardi, takipnu ya, jadi lebih dari normal seperti itu baik pada nadi ataupun pada nafasnya ya. Kemudian menurun atau tidak adanya selera makan. Jadi selera makan mulai menghilang, kemudian ada peningkatan waktu tidur. Jadi nafsu makan menghilang, dia menarik diri, kemudian tidurnya panjang seperti itu. Nah, itu adalah tanda dan gejala dari keputusasaan. Kemudian bisa jadi dia penurunan keterlibatan dalam perawatan, kemudian bersikap pasif dalam menerima perawatan, dan dia mengalami penurunan keterlibatan atau perhatian pada orang lain yang lebih bermakna atau orang yang bermakna. Nah, ini adalah tanda dan gejala yang khas atau yang muncul pada keputusasaan yang nanti akan di breakdown pada faktor yang menyebabkan keputusasaan itu apa saja ya. Baik, next. Baik, nah ini adalah faktor predisposisi dan juga faktor presipitasi. Seperti yang sudah saya jelaskan pada materi-materi sebelumnya, faktor-faktor ini akan melekat pada
kelompok sehat, kelompok resiko, dan juga kelompok gangguan. Ya, pada dasarnya adalah faktor predisposisi, faktor presipitasi itu ada biologi, psikologi, dan sosiokultural, di mana faktor predisposisi, faktor presipitasi itu yang membedakan hanya di waktu. Ya, faktor predisposisi saya ulangi lagi ya, faktor predisposisi itu dari dia lahir sampai 6 bulan yang lalu, sedangkan faktor presipitasi adalah saat ini sampai dengan 6 bulan yang lalu. Jadi pembatasnya di situ ada biologi, psikologi, dan juga sosiokultural. Baik, next. Nah, ini adalah faktor predisposisi biologis. Apa saja yang ada di dalam? Nah, ini adalah faktor predisposisi biologis. Ada 5 hal yang bisa ditanyakan atau bisa diidentifikasi pada klien-klien yang dia mengalami masalah keputusasaan. Bisa jadi latar belakang genetik. Ada nggak riwayat keluarga tentang depresi? Misalnya, ya. Dari riwayat ayah, riwayat ibu, ataupun kakek neneknya, dan lain sebagainya. Kemudian status nutrisi bagaimana? Apakah anoreksia, tidak ada perbaikan nutrisi, atau BB-nya kurang, ya bisa kurus atau terlalu kurus, ataupun BB-nya lebih gemuk atau terlalu gemuk, atau BB-nya tidak ideal. Kemudian status kesehatan secara umum bagaimana? Riwayat penyakit kanker, riwayat penyakit neurologis, atau ada epilepsi atau trauma kepala, ya trauma kepala bisa jadi dia jatuh, terbentur, atau kecelakaan, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada riwayat gangguan jantung, baik itu PJP, PJK, hipertensi, atau aterosklerosis, ya penyakit jantung bawaan, ya atau penyakit jantung kronis kalau tidak salah, ya PJK itu, atau nanti bisa dicari ya. Kemudian riwayat gangguan paru, TBC atau PPOM atau udem paru, dan lain sebagainya ya, dan riwayat penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, status kesehatan secara umum ini akan menjadi faktor predisposisi apabila dia sudah terjadi 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, dan lain sebagainya ya. Makanya harus ditanyakan lebih detail, ada nggak permasalahan selama 10 sampai dengan saat ini ya. Nah, nanti diputus ketika dia terjadi saat dia lahir sampai dengan 6 bulan yang lalu, berarti dia masuk faktor predisposisi. Kemudian ada sensitivitas biologis, ada ketidakseimbangan elektrolit, gangguan pada sistem limbik, talamus ataupun korteks frontal, GABA atau norepinefrin atau serotonin. Nah, ini perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Ketika tidak ada pada pasien ini ya sudah dikosongi saja ya. Jangan sampai nanti ini malah menghambat proses wawancara seperti atau proses diskusinya ya. Kemudian paparan terhadap racun atau sindrom alkohol saat janin. Nah, ini adalah proses di mana pada saat dia masih dalam kandungan ya. Ini adalah faktor predisposisi biologis. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan pada kolom komentar. Next. Baik, selanjutnya adalah faktor predisposisi Baik, faktor predisposisi psikologis itu mulai dari intelijensi, dia retardasi mental atau tidak, baik itu ringan ataupun sedang, dan IQ-nya berapa. Nah, ini adalah kalau memang dia pernah tes IQ, kalaupun dia tidak pernah, loncati saja tidak masalah. Tapi pada dasarnya adalah intelijensi ini masuk dalam faktor predisposisi psikologis. Kemudian kemampuan verbal, dia gagap atau tidak mampu mengungkapkan apa yang dipikirkannya atau tidak. Ini bisa kita lihat pada saat komunikasi terjadi ya. Kemudian moralnya bagaimana, baik atau buruk pun ini juga bisa kita lihat secara observasional ketika kita bertemu dengan si klien. Kemudian ada pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, misalnya perpisahan traumatik dengan orang yang berarti, kemudian penolakan dari keluarga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, ataupun diturunkannya dari jabatan, itu juga masuk dalam proses pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan dan lain sebagainya ini. Nah, ini adalah proses-proses di mana kita harus tanyakan lebih detail, pengalaman masa lalu ini akan mengganggu nggak konsep diri pada saat ini ya. Baik itu konsep dirinya negatif, ideal dirinya tidak realistis, ataupun kurang penghargaan. Nah, itu akan kita lihat bagaimana konsep diri dia terbentuk, baik itu dari gambaran diri, ideal diri, peran diri, harga diri, sampai dengan cita-cita yang dia inginkan apa, seperti itu ya. Sehingga dari konsep diri itu akan mempengaruhi motivasi enggak, motivasi dia untuk sembuh atau motivasi dia untuk melawan perilaku negatifnya bisa jadi. Nah,
Juga kita lihat apakah dia itu kurang dukungan sosial atau kurang dukungan dari diri sendiri. Nah, seperti yang tadi kita bahas di awal, bahwa putusasaan itu adalah subjektivitas, jadi dia bersifat subjektif sendiri-sendiri ya, sehingga nanti Anda bisa memilah dan memilih motivasi mana yang memang paling baik untuk si klien ini dan lain sebagainya ya. Kemudian adalah pertahanan psikologis ya, self control yang kurang seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena dia bersifat subjektivitas sehingga satu dengan yang lain dia berbeda-beda. Makanya pertahanan psikologis ini penting untuk orang-orang yang dia mengalami keputusasaan ya. Baik, kita lanjutkan next. Selanjutnya adalah faktor predisposisi sosiokultural. Apa itu faktor predisposisi sosiokultural? Ini sama dengan faktor-faktor pada ketidakberdayaan. Dia ada usia, ada gender, baik laki-laki atau perempuan, kemudian ada pendidikan, ya, tidak sekolah, pendidikan rendah, dan lain sebagainya. Ini diidentifikasi sehingga nanti akan terlihat kenapa sih dia mengalami putus asa. Apakah putus asa karena dia gagal untuk melanjutkan studi, atau gagal masuk PTN, atau gagal mendapatkan pekerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga Anda akan mengetahui penyebab dari putus asanya itu apa. Dilihat dari sosiokulturalnya. Bisa jadi karena pendapatannya kurang atau rendah atau di bawah UMR, tidak bisa mandiri dalam ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian dia pekerjaannya dia seorang pengangguran atau mungkin dia di PHK atau pekerjaan tidak tetap dan lain sebagainya. Kemudian dari status dan peran sosialnya bagaimana ya, kegagalan berperan sosial dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang agama dan keyakinan ini juga akan menguatkan bahwa semakin baik keyakinan seseorang, semakin baik agamanya, maka dia akan rendah untuk mengalami putus asa. Tetapi harus dilihat di sini ya, apakah memang hal itu terjadi atau tidak ya. Kemudian keikutsertaan dalam politik, kemudian ada pengalaman sosial, bagaimana sering terjadi penolakan atau tidak. Nah, ini harus dikaji lebih dalam pada klien yang mengalami keputusasaan ya. Sehingga Anda harus bisa membedakan dan memilah serta memilih mana yang terjadi pada klien Anda, sehingga Anda bisa melihat, oh ternyata faktor predisposisi sosiokultural itu disebabkan karena dia itu di PHK sehingga dia mengalami putus asa, dia tidak mau mencari pekerjaan dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjutkan next. Baik, setelah kita melihat faktor predisposisi, kita akan masuk ke faktor presipitasi ya. Tadi harusnya sudah paham ya faktor presipitasi itu apa. Dia terdiri dari 4 hal ya, ada nature, origin, number, dan timing. Sebenarnya faktor presipitasi itu sama, ada biologi, psikologi, sosiokultural. Tinggal yang membedakan adalah dia terjadi saat ini sampai dengan 6 bulan yang lalu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah faktor presipitasi itu harus diidentifikasi dia berasal dari mana, origin itu dia berasal dari mana, internal atau eksternal. Internal itu apa? Internal adalah persepsi individu yang tidak baik tentang dirinya, orang lain, ataupun lingkungannya. Sehingga Anda ketika melakukan pengkajian lebih dalam, dia mengalami putus asa, itu kenapa? Apakah dari persepsi dia sendiri bahwa merasa dirinya tidak mampu, kemudian ada pikiran-pikiran yang menghambat untuk dirinya itu menjadi lebih baik, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah proses internal. Kalau dia eksternal adalah kurangnya dukungan keluarga. Jadi dia dari luar dirinya, keluarganya tidak mendukung, keluarganya tidak mau membantu, dan lain sebagainya. Ataupun dia kurang dukungan dari masyarakat, atau kurang dukungan dari kelompok, ataupun teman sebaya. Nah, ini harus diidentifikasi origin dari faktor presipitasi ini didapatkan dari mana. Misalkan sosiokultural, dia teman-temannya tidak mendukung untuk dia ikut lomba misalnya, berarti kan dia faktor eksternal ya. Internalnya dia sudah yakin bisa, yakin mampu, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya adalah number itu adalah stres terjadi dalam waktu dekat dan stres terjadi secara berulang-ulang atau terus menerus. Jadi berapa banyak sih yang dia dapatkan stresor yang ia peroleh seperti itu dalam waktu yang dekat atau mungkin terjadi secara berulang-ulang tapi terus menerus misalnya.
Seseorang yang putus asa itu bisa jadi dimulai dari kegagalan, kemudian harga diri rendah situasional, kemudian dia mengalami tidak berdaya, kemudian akhirnya putus asa dengan kondisinya. Dia sudah mencoba mencari pekerjaan ke sana ke sini, kemudian cari ini cari itu, memasukkan lamaran dan lain sebagainya, dia gagal, dia tidak ditolak, kemudian dia tidak dapat pekerjaan yang layak dan lain sebagainya. Nah, itu numbernya sangat banyak sekali, sehingga dan dalam waktu yang dekat misalnya. Nah, itu juga menjadi faktor tersendiri yang dia bisa menyebabkan baik itu dari psikologis ataupun sosiokulturalnya, ya. Kemudian ada timing. Timing itu adalah sumber stres lebih dari satu dan stres dirasakan sebagai masalah yang sangat berat. Jadi timingnya itu karena bertubi-tubi tadi ya, sehingga dia merasa bahwa ini tidak bisa saya lakukan, ini tidak bisa saya selesaikan, sehingga saya sudahlah menyerah saja dan lain sebagainya. Nah, itu adalah proses yang bertubi-tubi tadi itu. Sehingga faktor presipitasi ini menjadi penting untuk Anda kelola, untuk Anda bisa kerjakan sehingga nanti akan lebih baik lagi. Oke? Baik, kita lanjutkan. Next. Baik, selanjutnya ini status presipitasi biologis. Kita akan rigidkan lebih dalam lagi. Ini sebenarnya sama dengan faktor predisposisi, akan tetapi yang membedakan hanya waktu tadi ya. Ada status nutrisi, berat badan dan lain sebagainya, kemudian status kesehatan secara umum. Ada nggak penyakit yang terjadi selama 6 bulan terakhir ini ya, kemudian kehilangan salah satu anggota badan misalnya. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor biologis. Kemudian ada sensitivitas biologis seperti tidak seimbangan elektrolit dan lain sebagainya yang tadi kita lihat. Ini harus lakukan pemeriksaan laboratorium ya, pemeriksaan darah dan lain sebagainya ya. Baik, next. Nah, selanjutnya adalah faktor psikologis atau intelijensi. Sama seperti pada soal faktor predisposisi, di sini dijelaskan bahwa retardasi mental ringan dengan IQ sekian sampai sedang itu kan dia perlu pemeriksaan ya, tidak bisa kita lihat oh ini IQ-nya sekian dan lain sebagainya, kan tidak bisa. Itu perlu pemeriksaan lebih lanjut dan lain sebagainya. Nah, itu terjadinya kapan? Kalau terjadinya 5 tahun yang lalu, dia harusnya masuknya faktor predisposisi. Kalau dia terjadinya baru 1 bulan yang lalu, hasilnya berarti dia masuk kepada faktor presipitasi. Kemudian ada kemampuan verbal, moral, kepribadian, dan pengalaman seperti yang sudah kita jelaskan. Dan ini adalah pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan ya, terutama pengalaman yang dia bersifat traumatik seperti itu. Next. Baik, selanjutnya adalah faktor presipitasi ya, terkait dengan sosiokultural. Bisa jadi dia putus sekolah, PHK, atau turun jabatan, penolakan dari orang yang berarti, kemudian dia pendapatan yang rendah, sehingga secara ekonomi dia tidak bisa mandiri. Nah, itu menjadi faktor sosiokultural sendiri. Dia tinggal dengan siapa, kemudian dia mendapatkan pendapatan atau tidak, kemudian secara ekonomi dia bagaimana. Nah, itu menjadi hubungan sosiokultural di sini. Sehingga hubungan sosial dia dengan orang lain bagaimana, itu juga perlu dikaji lebih dalam di faktor presipitasi, terutama pada faktor sosiokultural ini ya. Baik, next. Baik, nah ini adalah penilaian terhadap threshold seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, terutama pada ketidakberdayaan, dan nanti akan melekat pada kelompok sehat, kelompok resiko, kelompok gangguan. Kita ada 5 hal ini: kognitif, afektif, fisiologis, perilaku, dan sosial. Bagaimana cara menanyakan pada klien ini gitu ya? Yang kita tanyakan yang pertama adalah apa yang Bapak pikirkan. Ya, kognitif adalah pemikiran. Apa yang Bapak pikirkan dengan kondisi saat ini? Apa yang Bapak pikirkan ketika Bapak merasa putus asa? Oh, saya gini. Nah, nanti ada tanda dan gejala pada slide selanjutnya. Oke, baik Bapak. Selanjutnya apa yang Bapak pikirkan? Apa yang Bapak rasakan setelah Bapak putus asa dan lain sebagainya? Itu adalah afektif. Apa yang Bapak rasakan? Ya, oh saya merasakan ini, saya sedih, saya tidak mau ini, saya tidak, misalnya. Nah, itu adalah apa yang Bapak rasakan ya. Nanti tanda dan gejalanya ada pada slide selanjutnya ya. Selanjutnya fisiologis. Dengan Bapak merasa putus asa seperti ini, ada nggak perubahan-perubahan dalam fisiologis tubuh Bapak?
ya, perubahan-perubahan dalam tubuh Bapak. Ya, saya jarang mandi akhirnya, ya saya malas makan, ya saya ini dan lain sebagainya. Ya, nanti akan kita detailkan di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di perilaku. Ada nggak perubahan perilaku Bapak ketika Bapak sudah merasa putus asa? Oh, ada, merasa putus asa ya. Saya tidak bisa melakukan ini, dan saya tidak bisa melakukan itu, seperti itu ya. Nanti akan kita detailkan pada slide selanjutnya. Yang terakhir adalah, ada nggak perubahan hubungan sosial atau hubungan Bapak dengan tetangga, Bapak dengan keluarga, dan lain sebagainya. Oh, ada, saya jadi keluarga saya menjauhi saya dan lain sebagainya misalnya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang satu kesatuan dia itu saling berkaitan ya, terkait dengan penilaian terhadap stresor, terutama pada kasus keputusasaan. Oke, kita akan detailkan satu persatu. Next. Baik, nah ini ada kognitif. Kognitif itu apa yang Bapak rasakan? Apa yang Bapak pikirkan saat ini? Kognitif, ya, pemikiran. Apa yang Bapak pikirkan saat ini dengan kondisi putus asa ini? Nih, bisa jadi klien menjawab dengan tanda dan gejalanya ini, kurang konsentrasi, ambivalent, kebingungan, saya bingung dengan kondisi ini misalnya, kemudian misinterpersepsi, kemudian blocking, sampai dengan ketidakpastian, pelupa, produktivitas menurun, mimpi buruk, dan lain sebagainya. Ada rasa pesimis juga di dalamnya ya, ada pemikiran pesimis, saya tidak bisa melakukan lagi dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah tanda dan gejala yang akan muncul pada klien yang dia itu mengalami keputusasaan. Oke, baik, next. Baik, selanjutnya adalah afektif. Apa sih afektif itu? Adalah apa yang Bapak rasakan. Ya, bisa jadi pertanyaan adalah apa yang Bapak rasakan ketika Bapak mengalami putus asa. Ya, dia akan merasa saya sedih, saya merasa bersalah, saya bingung, saya gelisah, ya, saya kesepian, merasa tidak berharga, kemudian ada perasaan yang salah bisa jadi gitu ya, kemudian saya merasa kesal, khawatir, ataupun merasa gagal bahwa apa yang saya lakukan itu tidak berguna, seperti itu. Nah, itu adalah perasaan-perasaan yang terjadi ketika seseorang itu merasa putus asa. Afektif, apa yang Bapak rasakan ya? Kalau kognitif tadi, apa yang Bapak pikirkan ketika Bapak mengalami kondisi putus asa. Kalau afektif adalah apa yang Bapak rasakan ketika Bapak mengalami yang namanya putus asa. Ya, saya rasa cukup jelas ya, kita lanjutkan. Next. Baik, ini adalah perubahan fisiologis yang terjadi pada orang-orang yang mengalami putus asa. Bisa jadi dia ada kelemahan dan kelelahan, pusing, impotensi, ya, ini bagi laki-laki gitu ya. Kemudian ada lemah, lesu, kemudian ada anoreksia atau makan dan minum berlebihan, kemudian ada penurunan berat badan ataupun peningkatan berat badan ya, konstipasi ataupun diare, retensi urin, ini juga mungkin terjadi, atau insomnia ataupun hipersomnia, kemudian mual, muntah, sampai dengan perubahan siklus haid untuk perempuan. Nah, ini adalah perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada orang yang mengalami putus asa, sehingga bisa jadi konstipasi ataupun diare itu tergantung dari respon dari kliennya. Nah, ini adalah perubahan-perubahan fisiologis secara keseluruhan, sehingga Anda sebagai seorang nurse memahami bahwa seseorang yang mengalami keputusasaan itu bisa terjadi perubahan secara fisiologisnya. Oke, baik, next. Baik, selanjutnya adalah perilaku. Apa yang setelah Anda merasa bahwa Anda putus asa dan lain sebagainya, apa yang Anda lakukan? Ada nggak perubahan dalam perilaku diri Anda? Ya, saya lebih sering marah, ya, saya lebih mementingkan diri saya sendiri, kemudian saya narsis, saya suka dengan diri saya sendiri, saya agresif, saya mudah menangis, saya alkoholisme, jadi lari ke alkohol ya, perubahan aktivitas, kecanduan obat, mudah tersinggung, kurang spontanitas, jadi tidak gampang nyambung seperti itu ya, kemudian sangat tergantung, kemudian kebersihan diri kurang, pembicaraan fokus pada diri juga ini lebih senang dengan saya berbicara daripada saya mendengarkan,
kebersihan diri kurang itu ya otomatis dia jarang mandi, jarang pengganti baju dan lain sebagainya. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami keputusasaan, bisa marah-marah, agresif, ataupun malah dia mudah tersinggung ya, karena sedikit-sedikit bahas masalah itu padahal saya tidak suka misalnya. Nah, itu adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi pada orang dengan keputusasaan. Cukup jelas ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Next. Baik, yang terakhir adalah sosial. Bagaimana perubahan sosial Bapak dengan keluarga Bapak, bagaimana perubahan sosial antara Bapak dengan tetangga, dan lain sebagainya. Nah, ini pasti ada kecenderungan untuk dia isolasi diri, untuk dia menarik diri, dan partisipasi sosial itu berkurang dibandingkan dia sebelum mengalami yang namanya keputusasaan ini. Ya, sehingga terjadi proses kecenderungan untuk isolasi, partisipasi sosial, dan lain sebagainya. Dia berkurang. Cukup jelas ya, kita lanjutkan. Next. Baik, setelah kita mengkaji respon mereka, kita lihat sumber coping mereka. Ini juga sama, ada 4 hal, ada personal ability, positive belief, social support, dan juga material asset. Yang lebih detailnya juga bisa dilihat di video sebelumnya terkait dengan ketidakberdayaan. Tapi di sini juga saya akan perjelas secara singkat ya, bahwa personal ability itu adalah kemampuan diri. Dia mampu untuk apa? Dia miliki apa? Nah, itu adalah personal ability. Kemudian positive belief, dengan kemampuan yang dimiliki, dia yakin nggak sih dengan apa yang dia sudah lakukan? Misalnya dia putus asa terkait dengan nilainya yang jelek, dia sudah berusaha untuk belajar positif personal ability-nya, dia belajar. Positive belief-nya bagaimana? Yakin nggak dengan proses belajarnya? Ya seharusnya dia yakin gitu ya. Tapi kenapa nilainya masih jelek gitu? Nah, kemudian adalah social support. Social support itu ya dukungan sosial, baik itu dari teman sebaya, keluarga, ataupun tetangga, masyarakat secara umum, seperti itu ada atau tidak. Kemudian material aset. Nah, material aset ini lebih kepada bagaimana orang ini untuk dia berobat. Dia memiliki nggak jaminan kesehatan, dia memiliki nggak asuransi kesehatan, BPJS kah, jam kesda kah, dan lain sebagainya. Sehingga material aset ini akan memperkuat ketika nanti keputusasaan ini bisa sampai ke arah gangguan dan perlu pengobatan lebih lanjut seperti itu ya. Kemudian jarak rumah dengan tempat pengobatan itu jauh atau tidak. Kemudian menggunakan apa ketika berangkat dari rumah kepada rumah sakit dan lain sebagainya. Ya, nanti Anda bisa cek lebih dalam lagi ya. Baik, next. Baik, ini adalah personal ability yang tadi saya sampaikan. Kemampuan-kemampuan apa yang dia dimiliki? Oh, ternyata dia belum mampu untuk komunikatif. Oh, dia interpersonalnya dia buruk. Dia tidak memiliki kecerdasan dan lain sebagainya. Ini personal ability yang dia itu akan muncul pada kasus-kasus yang dia itu keputusasaan ya. Jadi dia tidak mampu untuk merawat dirinya dengan baik, dia tidak kreatif seperti itu ya, karena dia cenderung untuk menarik diri dan lain sebagainya. Dia belum mampu untuk mengendalikan situasi ya. Baik, ini adalah personal ability, kemampuan yang dimiliki, dia belum mampu semuanya. Pada keputusasaan biasa jadi dia akan negatif semuanya untuk personal ability. Yang harusnya dia mampu, ternyata dia tidak mampu karena dia sudah putus asa. Sehingga yang muncul adalah yang negatif-negatif. Oke, kita lanjutkan next. Nah, selanjutnya adalah positive belief, yaitu adalah keyakinan diri tentang sesuatu yang harus dia selesaikan atau sesuatu yang dia lakukan. Nah, pada klien-klien yang dia itu mengalami putus asa, positive belief-nya itu sangatlah negatif atau kurang seperti itu. Bisa jadi dia tidak memiliki keyakinan dan nilai positifnya itu dia tidak memiliki juga. Kemudian kurang memiliki motivasi ataupun kurang berorientasi pada pencegahan atau lebih sering melakukan pengobatan. Jadi inilah yang perlu dikaji lebih dalam, bagaimana sih keyakinan diri dia terkait dengan pengobatan yang ia lakukan, atau bagaimana cara pencegahan dia agar dia tidak merasa putus asa, bagaimana cara mencegah dirinya agar dia itu bisa menyelesaikan apa yang dia sudah mulai. Ya, cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan pada kolom komentar. Baik, selanjutnya next. Nah, ini adalah social support. Social support itu
hubungan yang baik dengan individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Bisa jadi ada kurang keterlibatan dalam organisasi sosial ataupun kelompok sebaya, kemudian ada konflik nilai budaya. Nah, social support harus kita lihat yang dekat dengan dia siapa, dia sering cerita dengan siapa. Nah, itu akan menjadi social support yang bagus sehingga nanti akan dikembangkan di dalam hubungan yang kurang baik ketika dia berhubungan dengan klien dan juga social supportnya, sehingga harus kita dukung. Social support ini harus membantu klien agar dia tidak merasa putus asa ya dari sumber eksternalnya. Baik, next. Baik, selanjutnya terakhir adalah material aset. Dia ada penghasilan kurang, sulit memperoleh layanan kesehatan, tidak memiliki pekerjaan atau dia posisi dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi permasalahan pada orang-orang yang dia itu mempunyai keputusasaan, sehingga harus dikaji lebih dalam material aset ini. Penghasilan kurangnya bagaimana? Apakah ini sebagai dasar dia mengalami putus asa atau bagaimana ya? Atau bahkan bisa jadi dia penghitungannya jelek sehingga pengeluaran lebih banyak daripada pendapatannya dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus dikaji lebih dalam dan juga diinformasikan kepada klien sehingga klien bisa berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu ternyata tidak tepat dan lain sebagainya, sehingga harus diperbaiki ya, sehingga dia tidak merasa putus asa lagi ya. Oke, kita lanjutkan next. Nah, kita masuk kepada intervensi keperawatan. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang nurse? Yang pertama adalah tujuannya. Kita harus memiliki tujuan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah klien mampu untuk membina hubungan saling percaya antara kita dengan nurse ya, klien dengan nurse-nya, kemudian mengenal masalah keputusasaannya, kemudian berpartisipasi dalam aktivitas yang sudah dipilih, kemudian menggunakan keluarga sebagai sistem pendukung. Nah, kita akan lihat satu persatu tindakan apa yang dilakukan pada masing-masing tujuan dalam intervensi keperawatan ini. Baik, next. Baik, yang pertama adalah bina hubungan saling percaya. Pasti ucapkan salam, kemudian perkenalkan diri, sebutkan nama dan juga panggilan yang disukai, kemudian jelaskan tujuan pertemuan, kemudian dengarkan klien dengan penuh perhatian. Nah, ini kalau klien menjelaskan atau klien menceritakan, ya kita harus menyampaikan atau mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian bantu klien pada kebutuhan dasarnya. Jadi apa kebutuhan yang kurang dan lain sebagainya bisa kita bantu di sana. Nah, sehingga hubungan trust ini terpenuhi, bina hubungan saling percaya antara nurse dengan kliennya juga sudah terpenuhi. Kita akan lanjut kepada implementasi yang kedua. Next. Baik, setelah BHSP itu klien mengenal masalah keputusasaan. Jadi kita tanyakan kenapa klien mengalami putus asa dengan kita lihat 8 tindakan dilakukan, yaitu beri kesempatan bagi klien untuk mengungkapkan perasaan sedih atau kesendiriannya ataupun keputusasaannya ya. Setelah dia bercerita ya kita dengarkan dengan baik, kita simpulkan, kita berikan beberapa alternatif untuk menyelesaikannya. Tapi kita akan lihat ya, orang-orang putus asa itu jangan langsung diberikan solusi, tapi berikanlah dia untuk berpikir mana sih solusi yang tepat untuk dia, seperti itu ya. Walaupun solusi yang kita berikan itu menurut kita adalah yang paling terbaik, bisa jadi menurut mereka itu tidak bisa dilakukan karena memang secara subjektivitas dia tidak bisa melakukan itu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah tetapkan adanya perbedaan antara cara pandang klien terhadap kondisinya dengan cara pandang perawat terhadap kondisi klien. Nah, tadi itu sebenarnya kan dia mampu untuk melakukannya, tapi secara persepsi dia tidak mampu untuk melakukan itu, sehingga dia tidak melakukan itu. Makanya harus disampaikan persepsi kita sebagai seorang nurse dengan mereka sebagai klien bagaimana, seperti itu ya. Kemudian bantu klien mengidentifikasi tingkah laku yang mendukung putus asa, kemudian pembicaraannya di abnormal atau negatif, kemudian menghindari interaksi dengan kurangnya partisipasi dalam aktivitas. Jadi di sini adalah proses di mana mengidentifikasi tingkah laku yang mendukung putus asa. Apa sih yang menyebabkan dia itu putus asa gitu ya. Nah, kita harus identifikasi. Kemudian mendiskusikan
dengan klien, cara yang biasa dilakukan untuk mengatasi masalahnya, tanyakan manfaat dari cara yang digunakan. Ya, jadi kita identifikasi, kita list dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah dukung klien untuk menggunakan coping efektif yang selama ini digunakan oleh klien. Jadi dikomunikasikan, kan biasanya Bapak bisa melakukan ini, ya harus diselesaikan dengan baik dan lain sebagainya. Tapi jangan memaksa bahwa klien harus menyelesaikan itu saat ini juga, ya. Kemudian dukung klien untuk menggunakan coping yang efektif, kemudian beri alternatif penyelesaian masalah ataupun solusi, kemudian bantu klien mengidentifikasi keuntungan dan kerugian dari tiap alternatif. Jadi setelah kita melis beberapa alternatif, kita berikan positifnya ini, negatifnya ini, menurut klien sepakat atau tidak, atau menurut klien ada pandangan lain atau tidak, dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa memperjelas di identifikasi kemungkinan klien untuk bunuh diri, ya. Jadi kalau dia ada putus asa, ada nggak resiko-resiko untuk bunuh diri, tanyakan tentang kalau memang dia ada ide bunuh diri, tanyakan terkait dengan rencana, metode ataupun cara bunuh dirinya. Kalaupun memang dia sudah mulai terbuka dan trust, tapi bisa jadi ini tidak muncul, nah tapi bisa jadi juga muncul pada resiko bunuh diri ini. Jadi jangan sampai kegangguan, makanya kita cegah ke sini, ya, agar klien ini bisa berdikari, klien ini bisa memanfaatkan support system atau bantuan di sekitarnya untuk menyelesaikan permasalahan, terutama keputusasaan. Ya, baik, next. Baik, selanjutnya adalah klien berpartisipasi dalam aktivitas. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang nurse. Kan tadi sudah menulis kemudian menyampaikan kelebihan dan kekurangan suatu masalahnya dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita lakukan dalam berpartisipasi dalam aktivitas. Jadi identifikasi aspek positif dari klien, ya. Jadi apa saja yang bisa dilakukan oleh klien, silakan di list dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu dorong klien untuk berpikir yang menyenangkan dan melawan rasa putus asa. Kemudian dukung klien untuk mengungkapkan pengalaman yang mendukung pikiran dan perasaan yang positif. Kemudian berikan penghargaan yang sungguh-sungguh terhadap usaha klien dalam mencapai tujuan, memulai perawatan diri dan berpartisipasi dalam aktivitas. Jadi di sini klien sudah disarankan untuk memilih salah satu aktivitas dan dia melakukan aktivitas itu dengan baik dan dibuatkan jadwal di sana, ya, sehingga dia mulai terjadwal untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Ya, cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Next. Baik, selanjutnya adalah sistem pendukung. Nah, sistem pendukung di sini bisa jadi kita akan libatkan keluarga. Kalau memang settingnya itu di rumah sakit, misalnya penunggunya kita libatkan. Kalau settingnya dia di rumah, berarti keluarga secara utuh kita libatkan untuk memberikan perawatan pada klien ini. Ya, jadi tetap bina hubungan saling percaya dengan keluarga, ya. Komunikasi terapeutik tetap dianjurkan di tahap orientasi dengan keluarga. Setelah Anda menyampaikan orientasi pada keluarga dan lain sebagainya, bisa dilanjutkan pada kegiatan yang selanjutnya adalah tahap kerja. Yaitu apa saja? Kita lihat next. Nah, di sini bisa mengidentifikasi masalah yang dialami oleh keluarga terkait dengan kondisi putus asanya. Kemudian diskusikan upaya yang telah dilakukan keluarga untuk membantu klien mengatasi masalah dan bagaimana hasilnya. Jadi tanyakan klien ini sudah melakukan apa saja, kemudian usaha apa saja keluarga untuk menyelesaikan masalah klien. Kemudian bagaimana hasilnya, ya. Sehingga Anda nanti akan menyebutkan bagaimana sih harapan keluarga untuk membantu klien mengatasi masalahnya dan lain sebagainya. Kemudian ada diskusi dengan keluarga tentang keputusasaannya, baik itu arti, kemudian psikofarmaka, obat-obatan yang memang dia gunakan, ya. Kita edukasi di sana untuk pemberian 8 benar obat misalnya, ya, baik itu dari nama obat, nama pasiennya, manfaat, dosis, efek samping, akibat bila tidak patuh minum obat, itu juga perlu disampaikan pada klien kalaupun memang dia sudah minum obat secara terus-menerus, ya. Kemudian kita latih juga keluarga untuk merawat klien keputusasaan ini bagaimana cara berbicaranya, cara menanggapi permasalahan dan lain sebagainya. Kalaupun memang ada akses bantuan, ya, bisa dia itu menyebutkan ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi ada bantuan di sana. Bisa dilibatkan kader juga kalaupun memang settingnya di masyarakat, ya, atau stakeholder di sana, Pak RT, Pak RW dan lain sebagainya.
cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar. Next. Baik, selanjutnya adalah praktikum. Jadi praktikum akan nyambung kepada asuhan keperawatan ketidakberdayaan dan keputusasaan ya. Jadi ada satu pasang yang nanti akan mencoba ketidakberdayaan satu, kemudian keputusasaan juga satu, nanti akan komunikasi bergantian seperti itu ya. Saya rasa teknisnya sama seperti kelompok sehat, jadi dia akan mengkaji sampai dengan nanti memberikan tindakan yang tepat pada baik itu pada keputusasaan ataupun ketidakberdayaan ya. Next. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk semuanya. See you on the next video. Stay tune di YouTube ini ya, channel YouTube ini, sehingga nanti Anda akan mendapatkan banyak ilmu terkait dengan keperawatan, khususnya di keperawatan jiwa. See you on the next video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.